ada. Beliau tidak pernah menginginkan hal itu. Tadi yang lewat. Hah? Tadi ada yang lewat. Ngambang. Ini tempat apa? Nah, oke, kembali lagi bersama kita tim pencari demit. Kali ini kita bertiga ya. Jadi aku, Misael, sama kameramen kita si Mas Bayu. Kali ini kita berada di mana ini, Mas Yoden? Gua Jepang, Gua Jepang. Lokasinya kita ada di Bandung. daerah Bandung ya. Mungkin buat teman-teman orang Bandung pasti tahulah di mana ini ya. Mak teratap hatiku rasanya. Kita sebelumnya maksudnya ya sedikit cerita ya. Dan sebelum sedikit cerita, jangan lupa teman-teman ikutin terus video ini biar kalian nggak salah tangkap nantinya ya. Jadi menurut kalau dari cerita sejarah sih, gua Jepang ini itu digunakan oleh bangsa Jepang ya. Bangsa Jepang semasa mereka Menjajah Indonesia ya, menjajah orang-orang kita. Terus dan sebenarnya sih masih ada sih gua Jepang, gua Belanda nanti ada di sebelah sana, nanti mungkin kita bisa coba masuki. Nah, dan gua Jepang ini digunakan mungkin sebagai markas orang-orang Jepang, lalu digunakan sebagai tempat berkumpulnya mereka, mengatur strategi, terus untuk tempat komunikasinya mereka bagaimana itu dilakukan di sini. Cuman kalau dari info sih sebenarnya gua Jepang ini sendiri belum sempat beroperasi di masa penjajahan Jepang. Jadi mereka orang-orang Jepang sebenarnya tuh menggunakannya lebih ke gua Belanda dulu. Dia menggunakan gua Belanda sembari yang di sini baru dibangun. Itu mungkin sekitar kurang lebih 3 tahun kali ya mereka menjajah di. Karena Belanda pergi, Jepang masuk. Betul. Mungkin buat teman-teman yang kepo isi dalamnya bagaimana sih gua Jepang ini, kita langsung gas aja masuk ya. Gas kok. Lewat sini. Maksudnya lewat sana ya. Jadi di sini ada 4 pintu sih sebenarnya. Yang gua Jepang ini ada 4 pintu. Katanya itu tembus. Aku juga belum pernah masuk ya. Kita coba aja masuk aja deh kalau enggak. Ini nggak bisa ya? Ini kita semua nggak ada yang pernah masuk loh. Ini mentok. Harusnya ini si Abe yang orang Bandung. Iya. Harusnya kameramen kita yang satunya Kak Abe ini yang masuk. Ini mentok sih. Ya udah nggak bisa berarti. Ini kayak engselnya kayak kebalik ini. Mungkin ini zaman Jepang, engselnya kebalik ini. Oh gitu ya. Jadi harusnya bukanya ke dalam ya. Soalnya Jepangnya ada aja gitu. Oh, yang bikin orangnya kita sendiri dipersusah Jepang. Oh, berarti orang kita cukup cerdas sebenarnya ya. Ngasih PR. Biar orang Jepang kalau keluar tuh susah. Nah, ini ada pintu. Oh iya, ini ada ya. Ada lagi tuh juga gua Jepang.
Itu yang sebelah Udah sana. yang sini aja lah Nah, kok. itu ada. Katanya sih tembus, katanya tembus. Kita tes drive. Apa ya? Kalau ini baru sih sebenarnya. Listrik. Oh. Ini baru ini. Oh. Kalau ini Nggak ada lampu ya berarti ya? nggak ada. Jadi mereka apa ya masih pakainya kayak obor ya. Nggak jadi masuk lah kok. Serem banget. Ini mitosnya apa nih sini nih? Ini senterku. Mitosnya center. Jadi apa ya kalau mitos menurut cerita atau ya orang-orang sekitaran sini begitulah. Jadi kan tidak boleh menyebutkan satu kata itu. Nanti kita coba ketika kita sudah masuk sampai dalam ya. Jadi mitosnya ada larangan yang tidak boleh menyebutkan satu kata itu. Kata. Ya satu Bukan kata. pipis sembarangan apa? Kalau itu pasti nggak bolehnya. Nggak boleh. Soalnya pesing. Begitu masuk pesing kita keluar lagi nggak kuat. Bukannya kesurupan tapi kepesingan kita. Jadi kita masuk aja. Cik. Wih. Gemar. Ini banyak pintu. Apa kok pintu? Lorong ya. Nah, jadi konon kalau kita menyebutkan satu kata itu, jadi kalau kita menyebutkan kata itu bakal terjadi sesuatu. Ya entah ada fenomena yang mungkin tidak bisa dilogika atau mungkin orang bisa jadi kayak kesurupan. Itu dengan menyebut kata itu, apalagi kalau menurut dari kata maksudnya orang yang jaga di sini juga pun kayak melakukan hal yang tidak baik pun itu pun juga bakal menimbulkan akibat itu ketika di tempat ini. Secara mungkin kalau dari energinya sendiri kayak apa ya? Ya sudah melalui banyak kisah sih ini dan orang-orang kita banyak juga ya yang dibunuh ketika dipekerjakan, mereka yang tidak kuat terus jadi kayak korban aja dibunuhin begitu. Jadi mungkin yang kalau aku lihat ya banyak yang nggak utuh sih badannya. Ini bikinnya kayak gimana ya? Jadi kalau Gila sih. ini mungkin masih manual sih. Dan Ada besi. apa ya kayak pakai apa sih? Tatahan batu. Model-model yang kayak zaman dulu cuman besi-besi doang kayak dikeruk. Itu dengan mempekerjakan orang-orang kita sebenarnya. Mau nyoba sampai pojok apa kita beralih? Sampai pojok terus belok kiri. Coba. Coba ya. Boleh. Kita coba ya. Aku juga nggak ngerti soalnya jalannya. Terus kita coba cari yang lumayan jadi tempat persimpangannya mereka ya. Kita langsung press. Halo. Emang dari situ kok ada suara kayak gini ya? Suara Dentuman. Coba diam sebentar. Halo. Assalamualaikum. Kanan kiri ada suara. Jalan. Halo. Assalamualaikum. Kanan kiri ada suara kok. Permisi. Paling belakang. Ini gembaya. Jadi kita agak bingung ya. Iya. Dari arah mana? Soalnya suaranya tuh kayak kemana-mana kok. Apa kok? Halo. Kita coba yuk jalan ke sana yuk. Rasanya sih kayak tapi ini udaranya kerasa kayak lembab banget di dalam sini. Di dalam gua itu identik dengan lembab. Nah, biasanya kelembapan ini yang disukain oleh mereka. Oh. Dan sama sekali nggak ada sinar matahari ya soalnya. Halo. Kok ada karung? Iya. Tapi setauku, maksudnya ketika nge-flashback ke belakang, ini dulu nggak seperti ini batunya. Oh, ini bikinan baru. Ya, ini kayak mungkin
apa ya, baru ya, karena mungkin kan gua ini sudah dijadikan juga kayak wisata alam juga, maksudnya wisata bangunan bersejarah juga kan ini hitungannya. Jadi kalau ini nge-flashback dulunya nggak kayak gini, dulu cuman kayak tanah-tanah doang, ini nggak serapi ini. Berarti ini baru. Iya. Halo. Mau coba nggak di tengah itu nanti kita sebutin satu kata yang mitos konon nggak boleh Jangan kok. diucapkan, hah? Jangan. Ya, coba Sambil aja, coba. matiin semua lampu. Ya, Waduh. kita coba ya, mau nggak? Kok kalau matiin semua lampu, nih nyalain tiba-tiba nggak ada semua gimana kok? Iya, tahu-tahu kita udah pindah lorong sendiri ya. Jangan. Apa, kita coba, kita bisa. Ntar nggak ada gambarnya kok. Iya. Halo. Hah? Ada nggak? Gitu. Halo. Siapa? Ini lorongnya terlalu banyak banget asli. Tapi ini ya, selama explore Hah? di gua ini yang paling mungkin karena sunyi ya. Kalau di hutan kan lebih banyak suara binatang. Ini kan sunyi gitu. Ya. Kedap banget ya. Jadi ketika ada sesuatu hal kecil yang tek gitu aja, kayak Lebih kita langsung sensitif. kedengeran. Kayak tadi kayak dek 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 gitu. Halo. Siapa? Kok nggak mau di belakang sini? Lah. Oh, ini salah satu pintu yang ini. Oh, Jadi pintu ini tuh ada 4 pintu itu saling tembus. oke. Jadi ini lorongnya tuh sebenarnya banyak banget. Kita ke belakang bisa juga. Tapi tadi itu suara apa kok? Nggak tahu. Halo, mau disamperin coba tak? Sendirian ya? Samperin nggak apa-apa. Ini jalannya nggak rata. Jadi dan konon kata ini tuh sudah dipercayai lama sekali. Katanya tuh kata Jepang atau kata Indonesia? Kata Indonesia sebenarnya ya. Jadi kita tuh nggak boleh nyebutin kata. Ntar aku mengumpulkan mental dulu. Halo. Oh iya, kok ngumpulin mental kita? Ngumpulin apa kok? mental dulu ya untuk mengecap itu ya. Halo. Ini nggak rata jalannya. Anjing. Ada yang merah. Apa? Sepi. Ada kayak yang nyeret tuh. Kayak ini. Kayak ini. Kayak apa sih? Nah. Kayak nyeret di tanah gitu. Halo. Tambah lama tambah sesak ya. Siapa? Ayo sini keluar yuk. Aku sambil ngumpulin mental ya untuk menyebut kata itu ya. Kata apa? Yogi, kalau kita lihat penampakan terus lari kesasar ya. Berarti jangan lari. Mungkin Kamu tahu kayaknya- jalannya apa? Nah Biasanya itu. kan terkenalnya kameramen pasti selamat. Oh iya. Pasti kali ini kameramen nggak selamat. Kan dia nggak bawa senter sendiri berdasarkan itu doang. Ini kan center ke bawah nih. Kan dia bawanya lebih berat. Masih selamat kita dulu. Santai nih. Jadi kita larinya kencang. Kita sambil ngumpulin mental. Halo. Nah, kan masih bisa. Ini ada, baunya udah mentok. Apa? Halo. Itu kok ada kayak naik gitu ya? Mau coba kita
belum ini ya. Boleh nggak ya aku naik atas? Ini bukan tempat pemujaan. Kayaknya bukan. Di mana di akhirnya? Siapa? Kok kayak suara kode? Bukan, Cak. Mas Budi langsung gedor. Suara apa? Apa ya? Kentok gak ada. Buntu. Cuman kayak Oh, tadi suara apa? ya nggak tahu, maka itu dari ya. Ladas. Goblok. Ya. Berat kok. Apa yang disebutin? Iku apa? Yuk. Nggak tahu. Itu katanya. Iya. Lade. Jadi, Kata itu. iya, jadi kalau mitos atau cerita dari orang sekitar, suara berat. Kayak orang ngecekek ya. Halo. Nggak mau lah. Tuh, gara-gara kok tadi ngomong itu tadi. Kita cari tahu yuk, kita cari tahu. Bukan ini. Lada. Kok Kita cari tahu. Namanya kita tim pencari demit. Itu tuh demitnya sih. Kita nyari. Hah? Iya. Lada. Ya bunyi-bunyi. Kayak ada yang mau jalan ngedeketin kita. Lada. Yuk, iku efeknya apa yuk? Ya itu tadi yang aku ceritain di awal. Jadi kalau kita menyebutkan kata itu, ya pasti ada sesuatu yang di luar logika atau bahkan kesurupan. Pokoknya hal-hal ganjil yang memang itu ya mau kita nalar kayak gimana kayak susah. Aku tahu ini. Lada. Sini coba tunjukin. padahal nyebutin bumbu masak ya. Kenapa bisa? Iya ya. Iya ya itu bumbu. Kan kok. Udah nggak usah sebutin lah. Ya Allah. Halo. Yang kalian pada denger nggak? Sini maju. Ada suara di sana. Yuk, gue sendirian apa? Maju sini coba. Kau tanggung jawab kok. Sini maju. Kenapa nggak boleh nyebut itu? Aku nyebut apa yang mau aku sebut.
Lada, 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 lada. Orang nekat. Sini. Baik. Kok suaranya pindah sini kok. Sini. Suaranya tadi pindah sini kok. Katanya kamu yang terganggu. Katanya punya tempat ini. Kok Dekat banget. Anjir ke sini. Suaranya deketin sini. Yuk. kok kita bukan yang nyari demit, demit nyari kita kalau gini. Kok kayak tentara baris ya? Coba bilang. Kok dari tadi dari arah sana loh. Mana pilek lagi. Ngap napasku. Sama. Kayak nggak ada udara ya di dalam sini lari-larian. Kan kita tim mencari demit masuk lari. Kok aja lah yang nyari kok. Lada, lada. Halo, assalamualaikum. Itu barusan si itu kok mau masak. Bukan itu mah. Ini lebih ke negatif tadi energinya sih. Yang pintu tadi. Itu kan yang tutupannya. Iya loh. Ya. Mana kita mau cari tahu. Kalau sebenarnya arti kata itu tuh apa? Oke, Kenapa? kita cari tahu ya. Teker. Coba kamu bukan yang lada. Kamu bukan yang lada, aku tahu. Itu eyang-eyang kok. Suaranya kayak kakek tua. Siapa kamu? Ngomong sama bahasa yang aku ngerti. Kamu bukan yang lada. Kamu bukan sesepuh yang ada di sini. Kamu bukan orang yang dituakan semasa hidupmu. Asalmu memang setan, asalmu memang demit. Dia nyamar. Siapa kamu? Itu apa ya? Yang lada nggak pernah berperilaku kayak gitu. Ini mau nyamperin kok.
Siapa kamu? Berani mengganggu cucuku. Jangan pernah berbohong di depanku. Apa yang kamu lakukan itu salah. Beliau tidak pernah menginginkan hal itu. Tunjukkan wujud aslimu. Diam. Kalian semua diam. Jangan pernah kamu melakukan apapun. Aku tahu siapa kalian. Kamu hanya makhluk liar yang ada di sini. Beliau tidak pernah menyukai hal itu. Pergi. Pergi sekarang juga. Apa itu? Jadi dari kata lada itu sebenarnya beliau itu orang yang dituakan di sini. Jadi apa ya? Bukan kiai, bukan apa, tapi ya nyebutnya semua warga di sini tuh eyang. Jadi sesepuh atau kalau bahasa Sunda apa sih? Karuhun atau apa ya? Pokoknya semasa dia hidup, dia orang yang dihormati di daerah ini. Terus Seperti ya. Seperti ada yang mendekat tapi itu nggak mau mendekat. Kayak selalu jaga jarak dia tuh. Nah, terus untuk mitos, sebenarnya kalau itu bukan mitos. Jadi kata lada itu sebenarnya mungkin banyak orang yang menyalahartikan kayak itu sesuatu hal yang apa ya, angker, atau bilang itu nggak boleh disebutkan. Tapi sebenarnya kalau kita melihat dari kayak nge-flashback ke belakang, sebenarnya yang menjadi itu bukan beliau atau Eyang Lada ini. kalau nyebutin kata Sebenarnya nggak ada apa-apa. Kalau emang kita niatnya nggak ada niat jelek. Kalau memang kita niatnya, kalau kita sudah tahu ceritanya pun, kita nyebut aja nggak apa-apa Eyang Lada. Beliau nggak merasa terganggu. Kayak suara pintu kok. Ya nggak sih? Oh iya. Nggak usah ganggu. Itu ya pintunya. Berbelasan. Aku sudah tahu semua kok. Udah tahu semua yang sok-sokan jadi Eyang Lada. Nah, Apa maumu, apa mintamu? Aku udah tahu juga kamu bukan Eyang Lada kok. Kalau emang kamu beneran Eyang Lada, terus kalau emang kamu beneran asli sesepuhnya, monggo disurupi teman-temanku. ngejual orang. Loh iya, kalau bisa nggak apa-apa. Ya, Kalau nggak memang mau. dia sesepuh sini, dia bisa melakukannya. Nyurupin Koyoko aja. Soalnya Eyang Lada nggak bakal berperilaku kayak gitu. Itu hanya makhluk liaran yang memang menggunakan kesempatan itu untuk membuat seolah-olah apa ya, memunculkan ketakutan sebenarnya. Sini coba surupi teman-temanku kalau bisa. nggak gitu juga. Hah? Ini yang pegang kamera siapa terus? Nggak apa-apa, nanti tak gantiin. Soalnya aku. Tak gantiin megang kamera. Soalnya aku tahu betul
Dia bukan yang lada. Gitu, lanjut. Yang lada lebih kalem ini, Om. Dan beliau juga nggak merasa terganggu. Kalau memang kita pengen mengetahui sejarahnya, bagaimana terbentuknya gua Jepang ini, bagaimana kita mengulik mitos yang dibilang lada itu sebagai keangkeran atau hal yang ditakuti, beliau nggak nolak kok. Terus hubungannya yang lada sama gua Jepang ini apa sebenarnya? Jadi daerah ini dulunya tuh ada eyang namanya, aku nggak begitu paham ya. Cuman beliau itu kayak kakek atau mbah lah, simbah yang dituakan di kawasan ini, bahkan dari kawasan apa ya, Dagu ya kalau bisa dibilang Dagu. itu Dagu yang di pasar atau apa itu, dari situ ke sini sudah mereka mempercaya itu sebagai hal yang tidak boleh disebutkan. Karena cerita itu berkembangnya udah dari dulu banget, itu disebut kayak keangkeran. Berarti nggak cuma di sini tapi di area Sebenarnya ya. pemukiman sini. Besok mungkin bisa coba tanya, atau kita beli sesuatu, beli apa misalkan bakso pakai lada dong gitu. Mereka ekspresinya bagaimana, mungkin kita bisa ngetes kali ya. Iya. Mereka kayak kaget atau bagaimana, ekspresi itu kan pasti tertampang ya, walaupun mungkin mereka tutupi, tapi kan ekspresi ketika kita nyebut itu kan spontan gitu pasti. Nah itu sebenarnya begitu, bukan cuma di daerah gua Jepang ataupun Belanda, sebenarnya udah dari bawah sih. Dari kawasan yang Dagu sana itu, Dagu pasar, Dagu bawah ya mungkin. Pasar itu sampai ke atas yang di sini Dagu Pakar. Nah itu kalau dari Dagu Pakar, kalau kita mencoba nge-flashback ke belakang ya sebenarnya itu kayak kenapa dinamakan begitu juga ya, karena dulu itu kayak ditemukan banyak banget pekarangan perkakas. Jadi pekarangan yang banyak perkakas, entah itu dari pribumi atau perkakasnya orang Belanda. Jadi ada alat kayak yang buat ngeruin tanah ini. Ya Allah. Yo sabar. Yo nggak apa-apa diceritain semua ya, emang kamu jelek kok. Apa dia yang bikin perkakas? Bukan. Orang-orang pribuminya ya. Dia yang ini, jadi semasa masih hidupnya ngerui gini, ingatnya dia masih ngerui itu kan. Soalnya kalau yang aku lihat ya banyak banget mereka, orang-orang kita, maksudnya orang-orang Indonesia ini kayak apa ya? Ya mereka tersiksa lah di sini tuh. Kayak kerja ya dipekerjakan secara lodi ya. Mereka yang udah gak kuat, gak punya tenaga, dibuang. Soalnya di sini kan ada kayak sungai ya, kalau setahu kayak sungai atau air terjun atau apa, aliran gitu, sungai yang cukup deras. Nah itu kayak mereka yang udah gak bertenaga kayak ya udah dilempar-lemparin ke sana, jadi nggak dikubur, nggak diapa-apain sebenarnya. Tiba-tiba kok anginnya dingin. Padahal di tempat ini ya. Iya. Masuk ya, kayak anginnya ya. Padahal tadi pertama masuk nggak ada ya. Itu ya semakin semribit ya tapi. Jadi gitu sebenarnya sih. Mungkin kita bisa sambil jalan, Pak. Ya. Lanjut sana. Udah tahu semua. Nggak apa-apa lo tak ceritain. Eyang nggak bakal begitu. Jadi semisalkan ini aku menyebut kata lada, kalau emang niatku bukan untuk mengejek atau bagaimana, ya nggak apa-apa, sah-sah aja sih sebenarnya. Tetapi karena cerita itu ya udah apa ya, mendarah daging kali ya. Kalau emang niatnya nggak ngece, nggak ngapa-ngapain. Itu masih. Hah? Ini yang tadi bukan sih? Bukan, tadi situ. Kemana kok? Kamu sini sih. Yuk. Itu lari. Ayo, jam sini. Yuk, kok. Tunggu.